Halo guys, sudah lama aku nggak update guys. Kali ini aku mau uh, presentasi tentang aplikasi yang aku buat selama ini guys. Oke, jadi aku bikin aplikasi kasir, dimana aplikasi ini bisa dipakai untuk UMKM kecil dan bisa juga untuk menengah, dan bisa juga dikembangkan secara gratis dan diperjualbelikan jika kalian mau. Nah, aku di sini cuma minta supportnya aja sih nanti guys. Nanti linknya aku taruh di deskripsi. Oke. Jadi untuk demonya itu mungkin karena aku belum beli hosting, jadi aku demo di sini aja ya guys. Oke, jadi ini adalah tampilan dashboardnya. Di dashboard di sini ada menu untuk aksi cepat. Di bawahnya itu bisa buat transaksi, tambah produk, lihat laporan, riwayat transaksi. Nah, di sini juga ada penjualan harian, terus detail lainnya tentang transaksi hari ini, stok barang dan juga total produk. Di sini juga ada transaksi terbaru dan juga stok dari produk. Kalau misalnya produk kalian itu habis, nanti stoknya itu bakal muncul di tampilan stok menipis ini guys. Oke, di sini aku jalanin di tablet karena saat ini ya ada masalah lah di PC ku. Oke, lanjut aja ya guys. Nah, di sini kita lanjut ke menu berikutnya. Nah, sebelumnya itu kita bakal bikin produk dulu. Untuk demo kali ini pertama kita bikin produk. Di sini aku udah tambahin beberapa produk. Salah satunya misalnya ini ya, ini contoh makanan ya guys. Dan di sini aku mau testing untuk tambah produk. Untuk tambah produk sendiri itu cukup mudah. Kalian tinggal tambahin produk. Tambah produk, terus di sini juga contohnya misalnya nama produknya nasi bakar, contohnya itu. Di sini juga menambahkan harga jualnya. Harga jualnya itu misalnya 5.000. Oh iya, ini harga jual dan ini juga harga beli atau harga modalnya. Sebelum itu anggap aja harga modalnya itu 4.000. Stok awalnya ada 5. Kemudian ini deskripsi singkatnya, nasi bakar dengan sambal pedas. Ini deskripsinya bebas, kalian bisa isi detail dari produk kalian guys, kurang lebih kayak gitu. Ini kode produk kalian bisa isi, misalnya kode produknya itu NSBKA. Nah, anggapnya kayak gitu guys. Terus barcode nya ini bisa kalian isi, bisa kalian nggak isi. Untuk stok minimumnya itu, ini fungsinya itu stok minimum. Kalau misalnya barang kalian udah sampai stok minimum, nanti akan ada pemberitahuan kalau stoknya itu sudah menipis, mau habis gitu guys. Misalnya kita kasih stok minimumnya itu 2 lah. Terus di sini ada barcode. Barcode-nya itu kode unik, kan bisa buat sendiri ataupun misalnya nggak usah diisi juga nggak apa-apa. Terus di sini kategori, ini makanan. Kategori sebelumnya kalian bisa isi di sini ya guys, di bagian kategori. Oke, lanjut. Contoh kita masukin dah. Ya ini aja dah. Contoh produknya. Terus produknya aktif. Jangan lupa dicentang. Kemudian simpan. Oke, produknya udah masuk ya guys. Kurang lebih ini dia. Terus di sini kalian bisa lihat tampilan produknya itu. Karena sebelumnya itu aku nggak isi, jadi dia generate otomatis untuk barcode-nya guys. Untuk barcode-nya sendiri ini bisa berguna untuk kalian print dan kalian tambahkan kalau misalnya ini produknya itu
produk retail atau tempat warung-warung kecil misalnya ya, kalian bisa print untuk barcode-nya itu dan kalian tambah di produk-produk kalian. Ya kurang lebih kalian udah ngerasain kayak kasir Indomaret lah, atau kasir ya minimarket kecil gitu guys, dengan gratis guys. Nah kayak gitu guys, kalian bisa pakai gratis. Kalian cuma perlu hosting, mungkin ya hostingnya aja sih bayar guys, kayak gitu. Oke, lanjut. Ini bisa kalian print atau generate ulang bisa. Di sini karena aku nggak punya printer, jadi kita lanjut ya guys. Oke, setelah itu produk udah. Kemudian di sini juga menunya, di manajemen ini ada beberapa menu. Ini aku mau jelasin dikit. Ada produk, untuk kita masukin produk kurang lebih kayak yang tadi. Terus di sini ada kategori. Kategorinya itu kategori dari barang ya. Nah, di sini karena masih kecil, jadi kategorinya itu dikit guys. Jadi coba ya contoh nih kayak gini nih. Jadi di sini cuma nama kategori dan deskripsi. Mungkin kalau misalnya kalian perlu custom, kalian bisa hubungin aku, nanti kalian komen minta fitur yang perlu ditambahin, mungkin subkategori atau apalah. Nah, untuk sekarang ini masih pengembangan, jadi belum aku tambahin ya guys. Terus setelah kategori di sini juga ada customer. Khusus untuk customer ini di sini kalian bisa add customer kalau misalnya dia itu sebagai member. Cuma di sini aku belum nambahin fitur fungsinya itu sih. Mungkin nanti kita masuk ke promosi, mungkin untuk pengembangan ya. Kemudian di sini ada laporan. Ini di sini laporannya itu ada laporan penjualan dan laporan produk. Di sini ada penjelasannya juga, yaitu detail dari penjualan berdasarkan periode tertentu. Jadi di sini nanti setiap penjualannya itu akan dirangkum berdasarkan dari bulan, tahun, dan hari ini guys, kayak gitu. Nanti untuk laporannya itu bisa di print atau bisa di download bentuk PDF guys. Ya kurang lebih sama juga laporan produk. Di sini ada periode 7 hari dan juga 30 hari. Oke, terus di sini juga aku nampilin dari total penjualan hari ini, profit hari ini, dan penjualan bulan ini. Terus profit bulan ini juga guys. Kalian bisa lihat di laporan dan analisis ini. Oke, kurang lebih untuk laporan seperti itu. Di sini juga ada manajemen user. Khusus untuk manajemen user sendiri, di sini kalian bisa menambahkan user sesuai dengan role masing-masingnya. Itu contoh di sini ada admin, ada kasir, dan ada supervisor. Supervisor ini kurang lebih ya kayak admin, cuma lebih superior lah gitu. Ya kurang lebih sama sih untuk saat ini ya yang aku buat. Jadi nanti kalau misalnya kalian mau pakai dan kalian punya karyawan kasir, nah kasir itu cuma bisa lihat transaksi pos, dan dia nggak bisa add produk ya guys, kayak gitu. Dan juga dia juga nggak bisa akses pengaturan. Nah di sini aku menambahkan, coba kita lihat ya pengaturan itu. Kalau misalnya kalian mau pakai payment gateway, kalian tinggal daftar IP-mu. Nanti kalian ini aku nggak dibayar ya sama IP-mu, jadi karena menurutku ini mudah diintegrasiin, jadi dan juga integrasiin, dan juga di sini bisa perorangan, akun perorangan integrasi di IP-mu. Kalian juga langsung dapat virtual account sama APK. Nanti kalian bisa masukin di bagian konfigurasi IP-mu ini guys, dan tes koneksi. Kalau misalnya udah oke, dan tinggal simpan pengaturan. Oke, sampai situ
Mungkin kalau kalian ada pertanyaan, jangan lupa kalian drop di komen ya guys. Oke, lanjut ya guys. Kemudian di IP-mu ini, ya di sini masih bug ya guys. Nanti aku perbaiki ya. Nah itu masalahnya, kenapa dia error kayak gitu, karena datanya belum ada. Itu aku belum handling sih untuk untuk new labelnya. Jadi nanti ya aku perbaiki lagi sih guys. Sorry guys. Nah ini transaksi di sini kurang lebih sama kayak di laporan tadi. Nanti transaksinya itu akan real time muncul di sini tiap ada transaksi ya guys. Terus, nah ini dah yang kita tunggu-tunggu guys. Di sinilah tempat kita untuk transaksi ya guys. Jadi di sini kurang lebih seperti kasir pada umumnya, ada scan barcode. Di sini kalian bisa masukin barcode-nya atau nama produk, misalnya nasi goreng. Tinggal cari, dia bakal muncul. Kemudian kalian klik. Terus di sini juga ada pilihan pembayaran. Di sini ada sementara sih kartu debit, e-wallet. Nah, transfer online ini khusus untuk si integrasi dari payment gateway tadi. Kurang lebih di payment gateway di sini mungkin penekanannya khusus untuk kalau misalnya ada yang mau pakai QR code guys. Nah, itu pakai transfer online tuh. Nanti di sana pilih QR code-nya, di scan, nanti otomatis masuk ke akun IP-mu, dan juga setelah selesai transaksi ntar ke callback ke bagian transaksi yang di sini sih ya, nanti akan ada menghasilkan apa namanya itu ya, coba aja ya kayak gini contohnya guys. Misalnya nasi goreng kan, anggap aja ini kurang lebih sama ya, tunai ya, aku pakai tunai ya, contohnya aja tunai. Terus di sini 16.000, enggak 20.000. Kalau di kiris itu nggak perlu kayak gini ya, kalian tahu sendiri lah, tinggal scan nanti uangnya sesuai dengan pembayarannya guys, kurang lebih kayak gitu. Terus kita proses transaksi berhasil diproses. Nah kayak gini guys stoknya, karena di sini aku kertasnya pakai A4 ya, mungkin aku perlu kecilin lagi ya. Itu sih kalian nanti kecilin sesuai dengan kertas yang kalian punya guys, kayak gitu guys ya itulah. Nanti mungkin aku buatin tutorial lain ya guys untuk setup dari kertasnya ini di tablet. Nah kurang lebih kayak gini sih bentuk struknya. Jadi struknya itu di sini ada nama tokonya, kemudian ada logo, terus ada nomor transaksi ya, kayak gini guys. Nah oke, sampai situ sih. Dan di sini juga aku udah nambahin fitur dark mode ya, gitulah guys, dark mode. Dan juga ada notifikasi kalau misalnya ada stok produk menipis. Mungkin ini notifikasinya nih saat ini aku masih pengembangan, jadi belum 100% berfungsi ya guys. Jadi di sini yang paling berfungsi kan fitur utamanya itu fitur untuk memilih produknya itu, kemudian pembayarannya. Nah contoh ya, di sini kan aku udah tambah produknya. Kita coba habisin sampai 2 ya. Terus proses transaksi. Oke. Nanti dia ngeprint sesuai dengan ukuran. Ntar guys, ini harusnya sih bisa diklik ya. Ini aku baru ngetes di tablet juga sih. Oke, kurang lebih sampai situ. Nanti di sini stoknya itu akan berkurang. Oke, kita lihat transaksi. Nah transaksinya itu kayak gini ya guys. Jadi
Setelah produk selesai dibayar, maka nanti struknya juga ada di sini, dan juga untuk pembayaran itu ke record di sini guys. Struknya juga udah ada, detailnya juga udah ada, kurang lebih kayak gini detailnya. Ini juga ada fitur refund. Oke, kita balik lagi, kita masuk ke dashboard. Nah, di sini karena minimum stoknya itu 2, jadi nasi bakarnya itu langsung ada warning kayak gitu guys. Jadi kalian itu harus menambah stok kalian, semisalnya stok kalian tuh di gudang habis. Nah, kayak gitu guys. Di sini juga ada transaksi terbarunya tampil di sini. Kemudian kalian bisa lihat laporan guys. Nah, laporannya itu muncul kayak gini deh guys. Dan kita bisa ekspor dari, nah itu udah ke download guys. Nah, kayak gitu sih guys. Sini ada total transaksi, kemudian total penjualan, dan juga total profit keuntungan. Kurang lebih untuk fitur dasar itu sudah cukup untuk warung kecil ataupun sekelas UMKM ya, angkringan lah, misalnya kalian perlu angkringan, ini cukup sih guys. Jadi kalian nggak perlu bayar bulanan ke penyedia POS. Kalian mungkin bisa beli hostingnya murah. Mungkin kalian bisa nyari di rumah web sih, aku bilang ya, sebut aja mereknya. Di sana juga murah sih, kalian pakai share hosting aja cukup sih guys. Kayak gitu sih guys. Ya, mungkin video kali ini segitu dulu. Kalau nanti ada updatean baru pasti aku info lagi, dan kalian bisa bantu support aku untuk ngembangin aplikasi ini di deskripsi yang telah aku cantumin ya guys. Oh ya, satu lagi guys. Untuk di sini aku kemarin ada tambahan fitur di bagian scan barcode itu. Itu ada button untuk scan kamera guys. Nah, di situ kalian bisa scan untuk barcode yang kita dapat di sini guys. Contoh ini ya. Kita stop nipis ya. Lihat. Nah, ini nih. Bisa di print. Nanti kayak gini guys. Kalian bisa cetak dari barcode yang ada, dan ini langsung bisa kalian scan sih guys. Kayak gitu guys. Oke guys. Oke, segitu dulu. Terima kasih. Jangan lupa kalian subscribe, like video ini kalau suka, dan share ke teman-teman kalian guys. Thank you ya guys. Bye bye.